Shalom, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini saya telah pilih dari Roma, Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 18-30. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 30. Firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara mereka, di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Firman Tuhan, amin. Pembacaan kita pada hari ini diberikan satu tema, yaitu selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita memiliki tujuan, kita memiliki harapan. Nah, begitupun saya mempunyai suatu tujuan, suatu harapan. Namun dalam mencapai harapan tersebut, mencapai tujuan yang kita harapkan tersebut, tentunya banyak proses yang akan kita lalui, banyak rintangan-rintangan, banyak cobaan-cobaan yang harus kita lalui untuk mencapai apa yang kita harapkan itu. Nah, tentunya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita, suka duka tentunya silih berganti dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita bangkit. Nah, ketika kita gagal dalam suatu proses tersebut, kita harus bangkit karena kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, selalu ada harapan, di mana
Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma pada saat itu supaya jemaatnya di Roma selalu memiliki harapan kepada Tuhan. Nah, ada sebuah lagu yang mungkin tidak asing lagi, yang sering kita dengarkan, yaitu seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Nah, seperti yang diketahui Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pelangi disimbolkan sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pada saat Allah membuat perjanjian dengan manusia. Nah, ya, ketika kita melihat pelangi, ketika ada hujan, belum tentu ada pelangi. Tetapi jika ada pelangi, pastinya seperti yang kita ketahui bahwa jika ada pelangi pasti ada hujan, meskipun di situ matahari terbit, tetapi akan ada hujan ketika ada pelangi. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kemuliaan hidup yang kelak dinyatakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, juga kita tidak akan bisa dilepaskan dari penderitaan atau tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Dari sebuah penderitaan yang harus kita lalui di bumi untuk di bumi. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam penderitaan tersebut pasti ada pengharapan. Seperti pada nyanyian kita tadi mengatakan bahwa di balik duka, penderitaan akan telah menanti, di balik duka atau penderitaan telah menanti harta yang tak ternilai abadi. Nah, nyanyian juga ini jelas juga dalam Roma pasal 5. Jelas juga dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kelima, bahwa Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, dalam ayat ini juga sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai komitmen dalam hidup kita bahwa selalu ada harapan dari Allah. Pengharapan akan kemuliaan akan memberikan kekuatan untuk menampilkan hidup seindah pelangi. Semangat hidup yang tidak takluk oleh setiap hujan penderitaan yang terus mendara dalam kehidupan kita. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dalam mencapai apa yang kita harapkan. Dalam ayat yang ke-22 juga Paulus menggambarkan kepada jemaatnya di Roma sebagaimana jika dalam ayat yang ke-22 Paulus juga menggambarkan kepada jemaat di Roma sebagaimana seorang perempuan ketika melahirkan atau melakukan persalinan mengalami kesakitan, kesusahan dalam persalinan tersebut. Namun seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika bayi itu lahir, ketika kita selesai persalinan, mungkin dalam sekejap saja penderitaan itu akan berubah menjadi suatu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mencapai tujuan yang kita harapkan, apakah kita sering mengeluh bahkan tidak sanggup lagi dalam mencapai tujuan itu yang kita akan harapkan?
Ingat bahwa hidup seindah pelangi adalah hidup yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, meskipun penderitaan hidup selalu mendera hidup kita. Nah, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah, haruslah berpengharapan kepada Tuhan, sebagaimana firman-Nya pada saat ini. Nah, dalam ayat yang ke-26, Paulus juga menegaskan kepada jemaatnya di Roma pada saat itu bahwa Roh Allah akan menolong jemaatnya. Pada ayat yang ke-26 jelas dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma pada saat itu bahwa Roh Allah akan menolong jemaatnya. Roh Allah lah yang akan mengajar kita dan menuntun kita memahami bahwa Allah selalu akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jika dalam mencapai tujuan yang hendak kita capai tadi, ada permasalahan yang kita alami, ada cobaan, rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam rencana tersebut? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam apa yang hendak kita capai? Nah, misalnya dalam mendapat masalah dalam mencapai harapan, tetapi kita hendak diam saja, diam tanpa bergerak, yang kita tahu hanya bisa mengeluh. Kita tahu hanya bisa mengeluh dan berdiam diri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu serta saudara-saudara bahwa masalah kita tidak akan berhenti di situ. Saya yakin dan percaya bahwa masalah itu tidak akan selesai, melainkan masalah itu bertumpuk. Tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa kita harus melewati penderitaan itu sambil melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sambil berdoa, dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya. Serahkanlah, sandarkanlah segala masalahmu hanya kepada Dia, karena Dia sendiri yang telah mengatakan bahwa akan selalu ada harapan. Nah, firman Tuhan pada hari ini. Amin.